tentang aplikasi Google Classroom. Video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang menu yang ada di tugas kelas, yaitu membuat sebuah tugas dengan tugas yang langsung di soal tugasnya atau siswa menjawab dengan menggunakan lembar jawab. Nah, untuk video ini saya akan menerangkan atau sharing tentang pembuatan tugas menggunakan Google Form. Berarti pertama-tama klik menu tugas kelas, lalu klik buat, lalu kita menggunakan yang tugas kuis yang bagian kedua. Oke, silakan di sini berikan judulnya, misalkan tugas 3 surat undangan. Silakan kalian jawab ada di Google Form. Nah, pada tugas yang tadi tugas kuis akan secara otomatis dibuatkan Google Form oleh Google Classroom. Jadi kita membuat sebuah pertanyaan atau sebuah soal adanya di Google Formulir. Nah, untuk selanjutnya setelah mengisikan judul, petunjuknya silahkan dikasih secara detail, sedetail mungkin agar siswa tidak bingung dalam mengerjakannya. Kalau sudah jelas, maka langkah berikutnya adalah klik yang di Google Form-nya, yaitu blank quiz-nya. Klik, akan lari ke menu Google Form. Nah, pada Google Form di sini, ini adalah Google Form untuk quiz kita. Langkah pertama adalah ganti dulu formulirnya. Berarti di sini adalah tugas 3 surat undangan. Sesuaikan dengan tadi tugasnya aja, judulnya. Nah, kalau sudah, silahkan di sini kasih pertanyaan, misalkan bukan pertanyaan sih, judulnya lagi aja, surat undangan. Kalau sudah, untuk deskripsinya itu opsional, boleh dipakai, boleh tidak. Terus langkah berikutnya yang di bawahnya ini, usahakan ketika kalian membuat Google Form, yaitu tugas atau soal di Google Form, langkah yang pertama yang di sini pertanyaan adalah nama siswa. Kenapa harus diisikan nama siswa? Karena agar kita tidak bingung untuk menilainya dari siswa tersebut. Silakan tuliskan nama siswa, habis itu diklik wajib diisi. Jadi akan nampil seperti ini, wajib diisi. Kalau sudah, kita tambahkan kembali, yaitu tambahkan pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan kedua, jika di Classroom ini kalian terdapat atau lebih dari 2 kelas atau 3 kelas atau selebihnya, maka di sini kasih pertanyaan adalah kelas. Nah, untuk pertanyaan kelas, kalian bisa ntar siswa suruh menjawab dengan ketik sendiri atau dengan ketikan centang, atau pilih option salah satunya. Kalau misalkan mau lebih simpel ya udah kita pilih jawaban singkat saja. Dan sini jangan lupa juga wajib diisi. Agar kenapa? Kalau lupa pasti harus isi dulu. Kalau sudah, baru kalian bikin pertanyaannya. Misalkan kompon.
ini tuliskan pertanyaan, tidak usah memberikan nomor, tapi langsung pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan ini kita bisa pilih apakah dia jawaban singkat, atau dia sebagai paragraf, atau biasanya ini esai. Oke, ini biasanya isian, ini adalah esai, atau pilihan ganda, atau kotak centang. Maksudnya kotak centang ini berarti cara menjawabnya adalah dicentang. Oke. Drop down itu biasanya nanti akan ada pilihan ke bawah ketika diklik. Nah, untuk upload file berarti mereka kerjakan atau menjawab di file yang berbeda, baru nanti di upload filenya. Oke, karena di sini saya ingin membuat pilihan ganda, berarti pilih yang pilihan ganda. Oke, setelah pilihan ganda, silakan kalian isikan opsi 1. Biasanya opsi 1 itu adalah A. Misalkan surat. Oke, misalkan contoh soalnya seperti ini. Oke, jadi komponen apa saja yang harus ada pada surat tuntutan resmi. Nah, ini adalah isikan pertanyaannya, sedangkan yang ini adalah optionnya. Tidak usah pakai option A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, setelah ini langkah berikut adalah kita memberikan kunci jawabannya. Dengan cara apa? Klik yang di bawah sini, ada klik kunci jawaban. Pilih salah satu jawaban yang menurut kita benar. Misalkan kunci jawaban adalah hop surat, diklik saja sampai muncul ada tanda checklist. Oke, sudah seperti ini. Jangan lupa setiap soal ini berapa poinnya. Misalkan poinnya adalah 10. Ketikkan aja 10, lalu klik selesai. Nah, maka pada tahap ini sudah selesai. Dan jangan lupa di sini wajib diisi. Biar anak itu menjawab semuanya. Lakukan seterusnya sampai kebutuhan soal yang kalian buat. Ini kalau misalnya nambahkan soal lagi, tinggal klik yang tanda plus atau tambahkan pertanyaan. Jika sudah selesai, silahkan kalian setting quiz ini ada di setelan. Nah, di sini setelan ada 3 menu. Yang pertama adalah umum, yang kedua adalah presentasi, yang ketiga adalah quiz. Saya jelaskan yang umum. Yang umum ini adalah kebutuhan atau settingan secara umum. Biasanya kita boleh ngumpulin alamat email, email respon, atau perespon, atau kita bisa membataskan 1 kali menjawab. Jadi anak itu dibatasi untuk 1 kali menjawab. Kalau mau seperti itu tinggal checklist saja, batasi ke 1 tanggapan. Maka nanti siswa tersebut hanya bisa menjawab 1 kali saja. Kalau sudah, kita menuju ke presentasi. Silahkan di sini ada tampilkan status progres. Maksudnya nanti kalau setiap dia dijawab status progresnya atau ada status progresnya dia bisa kayak gimana. Atau sini acak urutan pertanyaan. Nah, di sini yang pilihan kedua ini adalah kita dapat mengacak pertanyaan. Jadi setiap siswa itu tidak sama. Misalkan siswa si A dapat pertanyaan nomor 1 itu di nomor 1, sedangkan siswa si B dapat pertanyaan 1 itu adalah di nomor 10. Nah, itu berarti kalau ini biasanya agar menghindari kecurangan. Kita klik aja acak urutan pertanyaan. Terus di sini pesan konfirmasi. Nah, pesan konfirmasi ini kita bisa edit, kita bisa buat. Kita misalkan terima kasih Anda misalkan terima kasih Anda sudah selesai mengerjakan soal kuis ini. Sudah.
Jadi settingannya cuma pilih presentasi itu adalah acak urutan pertanyaan dan pesan konfirmasinya. Terus menu yang ketiga pada setelan adalah quiz. Nah, setelan ini biasanya untuk settingan quiz. Misalkan di sini opsi quiznya rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Berarti ini akan secara otomatis dinilai. Atau kita bisa namanya manual. Oke, karena sini adalah kita menggunakan CBT, otomatis kita menggunakan settingan nilainya itu secara otomatis akan keluar. Dan di sini yang paling bawah ada responden dapat melihat. Nah, di sini kita bisa atur. Mereka bisa melihat pertanyaan yang tidak terjawab, jawaban yang benar, dan poinnya atau total poinnya. Nah, biasanya untuk menghindari hal kecurangan adalah kita uncentang atau kita hilangkan centangnya yang ada di option kedua, yaitu jawaban yang benar. Jadi siswa tidak akan melihat jawaban yang benar atau yang salah. Ya, mereka kalau untuk nilai ya silakan, ini opsional, apakah mau dikasih tahu atau tidak. Kalau tidak dikasih tahu berarti ini diklik aja, jadi dihilangkan centangnya, maka siswa tidak mengetahui poin yang mereka dapat. Tapi kalau emang kita mau melihat biar siswa itu dapat melihat poinnya, maka silakan di checklist saja. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke, tunggu sebentar. Kalau sudah seperti ini, sudah kita setting, sudah kita bikin pertanyaan, maka langkah berikutnya adalah silakan di sini di close, tidak ada masalah karena secara otomatis file ini atau formulir ini akan tersimpan di Google Drive kita. Jadi langkah baiknya adalah di close saja. Lalu di sini kita atur di sini yang sebelah kanannya, ini quiz ini untuk siapa aja. Tapi ingat kayak video yang kemarin, jika kalian pilih 2 kelas maka kita tidak bisa jadwalkan. Tapi kalau misalkan hanya satu, kita bisa menentukan kapan soal ini diterbitkan. Poinnya jangan lupa sesuaikan dengan Google formulirnya. Terus tenggatnya silakan kalian atur juga, opsional. Selama berapa lama mereka bisa mengerjakan ini. Dan jangan lupa sekali lagi adalah pilih topiknya. Yaitu karena sini adalah tugas, maka topiknya adalah tugas. Oke, kalau sudah, kita bisa pilih tugaskan, itu berarti langsung disampaikan ke siswanya, atau kita jadwalkan. Misalkan kita bikin kuis sekarang, kita ingin tampilkan kuis ini adalah besok hari pukul 7. Maka kita bisa klik jadwalkan. Di sini pilih karena hari ini tanggal 6, maka besok saya ingin munculkan, maka tanggal 7 diklik. Di sini ganti jamnya adalah 07.00. Setelah itu klik jadwalkan. Oke. Nah, setelah seperti ini, maka selesailah kita membuat tugas kelas dengan menu tugas quiz, yaitu dengan membuat sebuah pilihan ganda dengan Google Form. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih. Selamat malam.